ya. Jadi kalau yang spastik ya sama penata laksananya seperti kalau kita memberikan inhibisi, rilis spastis ya. Nah, pada saat dia tonus ototnya turun, kita boleh memberikan yang namanya stimulasi. Makanya kemarin Bu Novi juga bilang, di kasus ini kasus yang paling lengkap. Ya, kasus yang paling lengkap karena stimulasinya ada, rilisnya ada, fasilitasinya ada, ya, semua lengkap untuk obat. Ya, nah, untuk yang ketika tonusnya rendah, kita boleh memberikan stimulasi. Misalkan di posisi duduk, ya sudah duduk, terus kemudian sudah kita buat simetri dengan mainan di depannya, ya kan? Terus kemudian tangannya sudah kita boleh menunggu, terus kita ditumpukan ya, dia mau menunggu. Pada saat dia bisa menunggu seperti ini, kita boleh kasih dia tapping. Ini namanya tapping. Mau kemana? Mau buat terangnya, berarti arahnya ke bokong, ke bawah. Ya. Mau apa? Mau buat handnya, ya. Jadi arahnya ke sana, ke hand. Ya. Kalau dia turun, kita boleh juga kasih stimulasi di belakang, ya. Sweeping, ya. Swaggling, namanya sweeping. Swag. Ya. Tapi ketika dia naik, misalkan terus dia jadi kaku lagi, ya kita harus fiksasi lagi, ya. Kemudian dia mungkin TNF, asimetri lagi, kita bikin lagi dia asimetri, gitu, ya. Ini di posisi duduk, ya boleh. Kalau dia misalkan di posisi berdiri, itu juga boleh. Kalau dia levelnya sudah berdiri, ya. Paling kita pertama dia tangannya menunggu atau tangannya pegangan. Ada kan gambarnya yang pegangan pakai walker ya, atau apa sih namanya yang bar itu, pegangan seperti itu. Itu boleh dengan cara dia supaya dia misalkan kalau spastisnya abduksi, ya kita buat dia terbuka seperti ini, ya, selebar bahu. Terus kemudian kalau pengen dia tahu bahwa menunggu itu di kaki dengan alignment yang benar, lurus, ya kita tappingnya di sini. Ya, coba minta contoh. Satu, kecil. Satu orang, yuk, yang merasa kecil. Ayo. Ada. Udah. Mana dong? Suka. Ya, ini selebar ini, ya. Kalau dia lagi ya ini boleh gini ya, ke bawah, ya. Oke, di sini udah oke, boleh naik ke atas, ini, ya. Ya. Enggak, mau dicobain. Kamu cobain gitu ya. Kalau sakit gini ya, kalau kamu rata sakit, tepok kayak Ini. ditampar. Ini ya? Kalau di ini nggak sakit. Sama yang lurus pasti lebih sakit. Boleh ya, kalau udah mau balance kan juga harus seperti ini ya. Jadi dari sini pegang sini, ada fase di mana lepas, dia sudah buat balance ya. Ada fase di mana dia nahan kan? Udah oke, bagus. Ya. Ya, boleh. Posisi apa aja? Posisi merangkak juga iya. Di posisi berlutut ya sama. Ya. Ya, sama. Ya. Di sini. Sama. Oke, apa lagi Bu Novi? Yang penting adalah prinsipnya ya, kalau di ATT itu fiksasi, simetri, Terus menunggu dan aproksimasi ya. aproksimasi. Kalau perlu rilis, kalau dia with spasticity ya perlu rilis ya. Oke, ya, terima kasih. Waktu itu kan udah. Ada yang stimulasi. Propriosepsi. Masalah arahnya ya propriosepsi. Jadi buat pembukuan, apa namanya ya persepsi menunggu ini loh. Jadi mau arahnya mana? Kalau mau tumpuan, kalau buat terang, ya berarti tumpuannya bokong kan, bokong. Kalau kita pengen dia emang apa namanya hand support, ya kita dari sini, ya ngangkat juga gitu, ya kan? Di sini, sini, ya.
lagi. Kali tambahin sedikit. Ya. Punya bonekanya dulu. Jadi tadi kalau umurnya kan apa namanya? Bu Upin pernah menerangkan juga bahwa jika bakal atetoid yang pure atetoid itu dari yang loton. Ya, yang hipotonus. Jadi lembek banget tapi itu ternyata menjadi atetoid. Ya, jadi jangan lengah kalau udah ada perkembangan sentral, udah CT scan tapi penampakannya loton. Lemes, lembek. Nah, itu bisa jadi cikal bakal yang gerakannya menjadi ada influencer ya. Tadi yang kita bilang ada ANR tapi dia loton, ini bisa menjadi teknik juga ya untuk rilis ya. Ini mungkin kalau Bali nggak seperti yang ini ya, dia ada data tempat tidur semuanya. Jadi ini bisa ya, ini simetri. Kan dia begini kan? Ya kan? Gimana simetrinya belajar di posisi terlentang? Sama? Bisa. Ini udah rilis APNR, ini rilis APNR. Karena nggak ada gerakannya ke sana kan? Jadi dia mengenalkan dulu dengan rambut, ya kan? Lalu ini udah rilis gitu kan? Kita di bentuk kepalanya rilis kan? Terus yang tadi sebelum yang tadi Bu Pipin bilang karena kalau sudah kayak gini anak umur 3 sampai 4 bulan dia akan belajar tengkurap kan? Rilisnya di posisi miring sama harus simetri. Kalau ini udah ya ini bisa main-main sambil tidak udah rilis tuh ya. Rilis di posisi miring ya. Tergantung nanti tingkat yang spasisitasnya ada di mana. Yang influencernya lebih banyak di mana, ya kan? Yang gerakan yang tidak terfiksirnya lebih banyak ada di mana. Nah itu yang kamu mesti buat dia simetri. Ya kan? Yang sudah terfiksir ya diam, ya kan? Ini yang dibuat fungsionalnya simetri harus simetri. Kalau kayak gini sama seperti prinsip bobat, rilis, fasilitasi harus mendekati dengan tujuan motorik kasar yang akan kita capai, ya kan? Ini kalau dari mau tengkurap ya dari miring, ya kan? Tapi di terlentang kita bisa lakukan aproksimasi, bisa nggak? Bisa. Aproksimasi ya kan? Sama nggak dengan begini cara kerjanya? Ini hand support misalnya terus kasih tekanan, sama kan? Sama. Ini aproksimasi, ya kan? Ini posisinya. Sentuhan sentuh shoulder, hand, shoulder, wrist, elbow dan shoulder. Itu jadi satu kesatuan pada saat kita melakukan. Kamu kesini, ya baiknya kalau dia lembek kamu kasih alas di shouldernya supaya nggak lolos di bawah, karena dia loton. Jangan sampai supluk, ya kan? Jadi di sininya boleh kasih handuk, ya, bobat tuh banyak handuk. Paling tidak kamu berpikirnya bahwa setiap gerakan yang ini jangan lebih dari posisi normal, ya kan? Ini posisinya begini, kamu karena lembek kamu dorong ini keluar sana, ya kan? Ya, jadi ini aproksimasi yang bisa dilakukan di posisi terlentang setelah simetri dan dapat setelah rilis ATMR tadi, ya kan? Ini mungkin ya, gitu. Ada pertanyaan? Yang lainnya tadi Kai juga kali dulu. oh iya juga nih. Kai dari mulai yang posisi. Kalau kita mau menguatkan, kita belajar di Down syndrome ya udah ya? Belum. Belum. Semester 3. Oke, I'm sorry. Nah ada yang loton juga ya, tapi minimal kalian tahu kalau mau meningkatkan tonus dengan apa? Dengan posisi terlentang tuh. Ini bisa didorong. Yang kuat tadi, yang kenceng ini ya. Nggak pusing kok. Ya. Kalau yang torusnya rendah dia langsung lebar, selebar-lebarnya jatuh. Ini kan masih nahan ya. Kalau yang loton jatuh dia nempel, gitu kan? Apa yang bisa kita tandai bahwa kalau kita kasih stimulasi atau propriosepsi itu bisa
ya, itu otomatis ini bisa nahan. Itu berarti tonusnya sudah naik. Kalau lagi turun tadi, kan kalau typhoid balik ya, ini bisa ke sini, aproksimasi. Tuh. Ya, rasanya mana? Bukan ke situ kan? Sini, ke ankle. Jadi nggak harus diginiin, sakit juga dengkul diginiin ya biar kata muncul begini. Ya kan? Nggak ditepok, lurus tapi nggak ditepok. Lurus ditepok sakit, kayak ditampar, ya kan? Ke sana kamu kasih aproksimasi, lurus sepanjang jatuhnya tulang, yang kuat ini. Tahu ininya kerja, pelvisnya kerja, karena ininya kerja, dia nggak akan jatuh. So itu indikatornya. Clear? Oke, thank you.